warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, materi dalam mata kuliah psikolinguistik yang akan dibahas adalah mengenai memori, pikiran, dan bahasa yang akan disampaikan oleh kelompok 12 dari kelas 6C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Widya Prameswari Pertiwi dan teman saya Wulan Adelita Dwi Sandi Setiaji. Pada umumnya, setiap manusia memang sudah dibekali suatu kemampuan yang dimiliki dan merupakan bawaan dari sejak lahir. Akan tetapi, berbicara mengenai memori manusia tentu berkaitan dengan pengertian memori itu sendiri. Memori ini merupakan suatu bagian yang integral dari eksistensi seorang manusia, karena sebagian besar dari apa yang diketahui oleh manusia mengenai dunia ini atau apa yang ada di dalam dunia ini bukan berasal dari sejak lahir. Akan tetapi, hal tersebut diperoleh melalui sebuah pengalaman dan perjalanan hidup seorang manusia yang nantinya akan disimpan di dalam sebuah memori. Lalu, di mana memori itu disimpan? Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai pendapat dari para ahli, yaitu melalui sebuah penemuan atau penelitian yang dilakukan. Misalkan sebuah penemuan baru yang dilakukan dari sebuah penelitian oleh Kapur dan kawan-kawan 1996 dan Kabeza dan kawan-kawan 1997 yang mendapati bahwa penyimpanan memori dan retrieval memori ini tidak berada pada tempat yang sama. Jadi, penelitian tersebut mendapati bahwa penyimpanan memori ini dilakukan oleh hemisfer kiri, khususnya di korteks prefrontal, korteks cingulate anterior, dan gyrus parahipokampal. Sementara itu, retrieval memori ini dilakukan pada hemisfer kanan, yaitu pada 3 daerah bagian yang sama. Jadi, kesimpulannya adalah memori itu disimpan pada bagian otak manusia sebelah kiri. Macam-macam memori. Berbicara mengenai macam-macam memori pun menimbulkan berbagai pendapat ahli. Di antaranya adalah pendapat dari Penfield dan Robert 1959 halaman 228 sampai 230 yang menyebutkan bahwa adanya memori pengalaman, memori konseptual, dan memori kata. Sementara itu, Square dan Kendall 1999 berpendapat dengan membagi memori menjadi memori non-deklaratif dan memori deklaratif. Sedangkan terdapat pula pendapat dari seorang psikolog seperti William James 1841 sampai 1910 yang membagi memori menjadi 2 kelompok besar, yaitu memori pendek dan memori besar. Sementara itu, Tulving dan Lepage 2000 membagi menjadi 2 kelompok besar pula, yaitu memori proskopik atau disebut juga sebagai memori non-episodik dan memori palinskopik atau memori episodik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Wulan. Terima kasih. Setelah kita mengetahui apa itu memori, di mana memori itu disimpan, lalu macam-macam memori, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu pembentukan dan penyimpanan memori. Nah, memori itu dapat kita gunakan atau dibentuk dengan 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap input, yang kedua ada tahap penyimpanan, dan yang ketiga ada tahap output. Nah, di tahap input ini biasanya seseorang akan mendapatkan masukan berisi informasi berupa lisan maupun tulisan. Yang dilakukan selanjutnya yaitu akan menginterpretasi masukan tersebut agar mudah dipahami. Lalu, biasanya dalam tahap ini seseorang akan mengingat maknanya atau isi secara keseluruhan saja, bukan mengingat kata-kata yang diucapkan atau kata-kata yang dibaca. Nah, wajar saja bila seseorang dalam menyebutkan kembali atau menuliskan kembali apa yang sudah didapatkan, biasanya seseorang akan hanya mengingat saja apa itu makna atau isi secara keseluruhan, bukan
tulisan ataupun kata-kata secara persis gitu yang sudah didapatkan dari proses masukan tadi. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu di tahap penyimpanan. Nah, di tahap penyimpanan ini informasi atau masukan akan disimpan di memori pendek. Nah, bila ada informasi ataupun masukan yang dirasa tidak penting ataupun sifatnya sementara, akan otomatis tersimpan di dalam memori pendek. Nah, begitupun sebaliknya, bila ada informasi yang penting ataupun dibutuhkan jangka waktu yang panjang, maka akan tersimpan di memori panjang. Di memori panjang akan tersimpan hafalan kata-kata tertulis ataupun yang didengar gitu. Jadi bukan hanya maknanya saja ya. Nah, misalnya ada seseorang yang memang mudah untuk menyanyikan lagu berbahasa Inggris walaupun dia belum mengerti ataupun memahami makna dari lagu bahasa Inggris tersebut. Sekarang ada tahap ketiga, yaitu tahap output. Di tahap output ada dua cara, yaitu rekognisi dan recall. Nah, di tahap rekognisi ada proses pemanggilan memori. Caranya dengan seseorang akan merekognisi apa yang telah dia dapatkan sebelumnya. Misalnya si subjek akan ditanyakan oleh seseorang. Nah, yang ditanya itu berupa pertanyaan apakah pernah melihat ataupun pernah mengetahui sebelumnya apa yang dia dapatkan gitu. Nah, sedangkan di proses recall itu proses lanjutan, yaitu proses dimana selain dia mengetahui, dia juga harus menyebutkan ataupun menyatakan kembali gitu apa yang telah dia dapatkan sebelumnya. Jadi bisa kita ketahui ya bahwa tahap rekognisi lebih mudah dibanding tahap recall gitu. Nah, materi terakhir yaitu tentang proposisi dalam memori. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa yang ada dalam memori bukanlah kata-kata tetapi makna atau isi secara keseluruhan. Nah, begitu makna suatu ujaran dapat kita pahami secara keseluruhan, kata-katanya sudah tidak kita perlukan lagi. Maka dari itu, tentunya kita hanya butuh makna dan proposisinya untuk kita simpan. Demikian pemaparan materi mengenai memori, pikiran, dan bahasa kami dari kelompok 12 yang beranggotakan teman saya Widya Prameswari Pertiwi dan saya Wulan Adelita Dwi Setiaji, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan menonton video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.